Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore ini kita di majelis ilmu yang alhamdulillah kita di Rabu pertama di bulan September yang seperti dijadwalkan pelajaran akhlak. Kita lanjutkan hari ini mengenai macam-macam kezaliman. Sudah dibahas, yakni zalim yang pertama, zalim kepada Allah, ya. Yakni kesyirikan, itu adalah zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim itu kepada seorang hamba ke yang lainnya, baik ke sesama hamba maupun makhluk yang lainnya. Demikian ini adalah dengan menyakiti mereka, bisa dengan merusak kehormatan mereka atau fisik, ya, atau mengambil harta mereka dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan, ya. Ya, ini cara yang salah, ya. Ada beberapa hadis, cuman ini agak panjang, ya. Lumayan nih waktu karena masih panjang, santai saja, ya. Yang pertama, al-muslimu akhul muslim. Nah, ini sudah hafal, ya. La yakhunuhu wala yaklibuhu wala yahzuluhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, ya. Jadi kita itu saudara. Pada hakikatnya kita saudara. Dia tidak boleh mengkhianati. Tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh berdusta kepadanya, juga tidak boleh menelantarkannya. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Seorang muslim itu haram atas muslim lainnya. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Kehormatannya, harta dan darahnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bihasabim ri'in minasyarri an yahtakira akhahul muslim. Cukup seseorang berbuat kejelekan bila dia menghina saudaranya yang muslim. Riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Apa yang dijelaskan dalam hadis ini? Hadis yang pertama menjelaskan bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, ya. Saudara apa? Saudara seiman, ya, karena memiliki akidah yang sama, keimanan yang benar, dan itu bersama-sama selalu diikat atas dasar apa? Iman, ya.
atas dasar iman, gitu. Jadi dimanapun asal dia adalah seorang muslim, berketuhanan sama, akidahnya sama, itu adalah Islam, ya. Itu adalah saudara kita, ya, saudara kita. Mau di Bandung, di Jakarta, mau di Sumatera, ya, di Papua, atau di luar negeri, di Prancis, di mana, di Uzbek misalnya gitu ya. Itu misalnya menganut Islam, kemudian berakidah Islam yang benar, itu adalah saudara kita, ya. Jadi dimanapun, ya, orang itu selama menganut akidah yang sama itu saudara kita. Orang Jawa, orang Padang, ya, orang Sunda, orang Nandi, Pak, ya. Nah itu asal akidahnya sama aja gitu ya. Berarti itu saudara kita. Apa rambu-rambunya? Tidak boleh mengkhianati, ya, nggak boleh mengkhianati. Misalnya berjanji, nanti nggak boleh mengkhianati, ya, gitu, mengingkari, tidak boleh tuh, ya. Walaupun janji yang kecil tuh, ya, yang sederhana gitu. Dan juga tidak boleh apa? Berdusta. Ini berat, ya. Nah, terkadang dusta mah, ya, itu, ya, kebohongan itu diada-adakan gitu. Ya seolah-olah benar tapi tidak bohong aslinya gitu, ya, gitu. Karena emang niatnya berbohong, ya, gitu. Terus tidak boleh menelantarkannya, ya. Ya, apa itu istilahnya itu, ya? Ya bahasa Inggrisnya tapi ada liar gitunya. Itu pakai Inggris lah. Jadi jangan mengacuhkan lah gitu, ya. Jangan mengacuhkan lah gitu, ya. Gitu. Ketika ada kebaikan yang harus dibicarakan, bicarakan kebaikan itu, ya. Kemudian ada kemungkaran, tidak boleh didiamkan, ya, kemungkaran itu. Nah, itu. Kecuali kalau dia biasa orangnya itu berbicara, tapi bicaranya kemana wae, gitunya teparuguh gitu. Nah, ya itu mah lebih baik diam tuh mah, ya. Nanti dibahas itu hadisnya, ya. Jadi senantiasa kita kuatkan ikatan ini dengan kerjasama, saling bahu-membahu, ta'awun, tuh, ya. Ada orang yang memang mampu oleh Allah dimudahkan dalam sebuah perkara untuk kerjasama dengan muslim yang lainnya, maka senantiasa itu akan tentu bisa menguatkan tali ikatan, ya. Kemudian apalagi, ya, seorang muslim itu haram atas muslim lainnya kehormatannya, hartanya, darahnya. Maka takwa itu di mana? Bukan di lisan, bukan takwa itu dibicarakan, ya. Bukan takwa itu diomongkan, tapi takwa itu di sini, ya, di hati. Dan cukup kalau dia berbuat kejelekan ketika menghina saudaranya, ya. Ini terkadang yang namanya bully itu, ya, zaman sekarang tuh masih ada tuh, ya. Di sekolah-sekolah tuh, ya. Kan hanya di sekolah tuh, ya. Di, ya,
dimanapun lah gitu ya, bully itu ya, bisa di lembaga, di yayasan gitu ya, saling membuli gitu ya, gitu. Ada yang saling membuli, ada yang seorang itu membuli, kemudian jadi, nah itu. Dan sudah lumrah gitu ya, lumrah kadang diajak bully gitu ya, dia anggap sebagai candaan gitu ya. Padahal ya hal seperti itu ya bukanlah hal yang benar dalam din kita gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena bisa jadi kezoliman ya. Zolim itu kadang tidak disadari ya. Kalau ini berapa hadis nih Pak? Ya cukuplah. Terus dari riwayat Bukhari, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa tamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khaza li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatin akhihi faturihat ya, faturihat alai, barang siapa ya, ini hadisnya tegas nih ya, siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya hendaklah ia meminta dihalalkan darinya, sebab dinar dan dirham di sana di hari kiamat tidak bermanfaat sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya. Jika misalnya kebaikan itu habis, ya tidak punya kebaikan lagi, maka dosa-dosa saudaranya diambil dan dipikulkan padanya. Masya Allah. Ya. Jadi ini luar biasa nih. Bagaimana akibat dari kezaliman di hari kiamat nanti ya. Bisa jadi orang yang dizolimi, dosanya dipindahkan pada orang yang menzolimi. Nah ini jelas hadisnya. Dan juga pahala orang yang zolimi, orang yang menzolimi, betul? Pahala orang yang menzolimi dipindahkan pada orang yang dizolimi. Itu ya. Nah itu. Jadi luar biasa ini Pak. Kalau misalnya gibah nih Pak, punten ya di asmdika gibah deh. Udah berat ya dosa gibah ya Pak. Gibah nih ya, orang itu sudah menggibah. Nanti kalau udah digibah bisa jadi nih ya saling patukar tuh ya, pahalanya nanti dikasih kepada orang yang digibahi, ya dosa diberikan kepada orang yang menggibahi itu gitu Pak. Masya Allah. Jadi jangan gampang gibah Pak. Tapi udah sakumahnya ya namanya. Tidak ada hari tanpa Masya Allah gitu ya. Gibatnya asal tak aya obrolan gitu. Diceritakan sadayana diceritakan siga ya itu. Siga drama gitu, tragedi naon lah gitu. Padahal itu nantinya tanggung jawabnya besar di akhirat nanti. Nah itu. Baik, sesuai ini ya instruksi, sekarang istirahat dulu ya. Barakallahu fikum.